Ya. Baik sekali Guti. Johan Yuansyah, Jang Rohiman yang sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Ya, itu jelas ya, kita melihat sebuah bukti kesulitannya para pemain Persijap untuk menguasai bola. Sebab setiap kali mereka melewati garis tengah, sudah ada pemain Arema Indonesia di sana yang siap merebut bola kembali. Kita melihat penguasaan bola yang tadinya berada di kubu Persijap bisa dengan mudah direbut kembali oleh Arema. Ini menunjukkan bahwa pressing ketat yang mereka lakukan justru hadir di lini tengah, tidak menunggu para pemain Persijap sampai ke belakang. Ya, pelanggaran yang cukup keras. Zulkifli Syukur dan wasit Sulistioko memberikan kartu kuning pertama untuk Arema Indonesia, diberikan kepada Zulkifli Syukur atas pelanggarannya terhadap Catur Rintang Heni Setiawan. Ya, saya pikir ini adalah hukuman yang pantas bagi seorang Zulkifli. Kembali pelanggaran yang sangat keras, tepat tertuju kepada kaki seorang Catur Rintang, dan ini bukanlah pertama kali Zulkifli melakukan pelanggaran keras. Ini saya pikir adalah keempat kali, sehingga kesabaran dari wasit pun sudah habis. Dan cukup tegas kalau kita melihat kinerja dari wasit Sulistioko. Betul, itulah yang membuat pertandingan ini masih terkontrol. Yul Huda. Ya, kembali barisan depan dari Persijap berusaha menembus pertahanan Arema, dan kali ini Roman Kemelo. Oh, kembali Roman Kemelo. Potong saja oleh Jang Rohiman. Johan Yuansyah langsung ke depan, yang dituju adalah Yun Sung-min. Masih Arema Indonesia mencoba Roman Kemelo kali ini. Ridwan, Roman Kemelo kembali. Yun Sung-min. Masih Yun. Gendut Doni yang dituju. Lepas Gendut Doni. Dibayang-bayang oleh Purwaka Yudi. Johan. Yongki Aribowo kali ini. Pelanggaran Johan Yuansyah. Ya, kita melihat juga Yongki ya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusinya di pertandingan pertamanya. Dan kita melihat di sini bagaimana Yongki jelas termakan oleh seorang Johan Yuansyah. Pelanggaran yang keras tadi. Oh! Tanpa kompromi. Lagi-lagi kita saksikan Jang Rohiman, walaupun sudah menerima 1 kartu kuning, harusnya lebih waspada untuk melakukan sliding tackle ataupun pelanggaran-pelanggaran. Ya, ini jelas adalah sebuah pelanggaran yang bisa dikatakan termasuk kategori profesional, dan beruntung Jang Rohiman masih berada di lapangan hijau dan tidak diusir oleh wasit dengan memberikannya kartu kuning tambahan yang artinya kartu merah. Roman Kemelo. Ya, sayang ya, ini adalah sebuah peluang yang istimewa tentunya dari seorang Roman Kemelo, berada pada persis di depan kotak penalti. Kita melihat umpan diberikan begitu baik tadi. Ya, sebuah percobaan first time dari Roman Kemelo, pemain yang memberikan gol untuk Arema Indonesia saat bertemu Persijap Jepara di musim lalu. Kembali Gendut Doni percobaan. Ya, saya pikir kita harus apresiasi permainan yang ditunjukkan oleh Gendut Doni, menjadi satu-satunya pemain Persijap Jepara di lini depan yang berjuang sendirian. Kita melihat bahwa Gendut Doni sudah 3 kali memiliki peluang untuk menjebol gawang seorang Kurnia Mega. Ini adalah tendangan kali ketiga tadi yang tidak menemui sasaran. Ya, Tolahu Abdul Musafri.
masuk ke lapangan menggantikan peran Roman Camelo. Ya, cukup membingungkan di sini bahwa Roman yang diganti bukan seorang Yongki Aribowo. Oh, hampir saja gendut Doni lagi-lagi. Gendut Doni, pemain yang sudah mencetak 1 gol bersama Persija Jepara ini. Ya, kita melihat ya, ini adalah peluang yang baik bagi Gendut yang sebenarnya berada pada posisi yang tepat, namun dia sedikit terlambat untuk menyambut umpan yang diberikan oleh Guti Ribeiro melalui kepalanya. Gendut memang merupakan pencetak gol satu-satunya bagi Persija Jepara musim ini, di mana ia mencetak gol di pertandingan kandang Persija melawan Persiba Balikpapan. Ya, sedikit membingungkan mungkin di sini bahwa Musafri masuk menggantikan Roman Camelo dan bukan seorang Yongki Aribowo yang terlihat belum mampu memberikan kontribusi berarti bagi Arema Indonesia. Dengan masuknya Musafri berarti formasi Arema Indonesia menjadi 4-3-3. Tentunya Musafri dan Yongki berada di kedua sisi sayap untuk menyerang dan Noah Alamsyah sebagai seorang target man. Dia Esteban Guillen mencetak gol pertama yang sangat indah dan sangat spektakuler. Sebuah tendangan dari pojok kiri. Ya, luapan kegembiraan dari Kurnia Mega dan tentunya dari keluarga tercinta Esteban Guillen yang hadir di Stadion Kanjuruhan ini. Ya, kita saksikan Noah Alamsyah terkapar di lapangan hijau dan meringis kesakitan. Apakah mendapatkan cedera tersendiri untuk Noah Alamsyah? Kita belum mengetahui tentunya. Dan keadaan saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Arema Indonesia. Ya, Suimin Diharja sepertinya memberikan instruksi tersendiri kepada Rizky Nopriansyah, pemain muda yang sangat diharapkan di Persija Jepara kali ini. Kembali Esteban. Oh, sayang sekali Yongki Aribowo berada pada posisi offside. Umpan terobosan tadi dari Esteban Guillen. Evaldo. Mentah saja serangan dari anak-anak Persija. Yongki kembali. Ya, kalau hadir yang Musafri sayang sekali. Offside. Ya, tipis memang kita melihat tadi pergerakan dari Musafri. Ya, Tolahu Abdul Musafri yang sangat cemerlang di Persiba Balikpapan. Dan ya, Yoon Sun Min keluar digantikan oleh Rizky Nopriansyah. Ya, kita melihat memang ini merupakan hari yang cukup melelahkan bagi pemain asal Korsel ini, yaitu Yoon Sun Min, sehingga ia harus digantikan oleh seorang darah muda, yaitu Rizky Nopriansyah yang juga masuk di babak kedua melawan Persema Malang. Benar. Pemain yang berasal dari Pelita Jaya Under 21 yang membawa Pelita Jaya Under 21 juara Indonesia Super League Under 21 yang musim lalu berlabuh di PPSM Magelang dengan 9 gol atau 10 gol dicetak oleh Rizky Nopriansyah tersebut. Ya, Rizky Nopriansyah. Esteban baik sekali dengan Juan Revi. Yongki kadang saja oleh Evaldo. Kali ini tampaknya peran Yongki sudah lebih tepat ya. Artinya ia diberikan porsi bola sebagai target man. Ia lebih banyak berada di posisi tengah penyerangan. Beda halnya di babak pertama di mana ia bermain lebar. Oh, ya, tampaknya ada sebuah kontak fisik yang keras antara Guti dan juga Juan Revi, menyulut emosi seorang Juan Revi dan juga Noah Alamsyah. Kita saksikan Juan Revi begitu emosional dan sangat marah. Juan Revi, dan tentunya ini sangat tidak kita harapkan di pertandingan
di level Liga Super Indonesia. Dan tentunya disinilah peran dari kapten kesebelasan untuk meredam emosi dari rekan-rekannya di lapangan hijau. Guti Ribeiro. Ya, kita lihat di sini. Oh, ya, sangat keras, Bung. Keras, dan ini terlihat ya bagaimana ia tidak ada niat untuk menghalau bola. Wajar saja menyulut emosi seorang Juan Revi yang juga kita kenal sering tampil meledak-ledak. Namun saya pikir sangat penting juga bagi seorang Juan Revi untuk mengendalikan emosinya, karena pertandingan belum usai dan juga keunggulan 1-0 sebenarnya bukanlah keunggulan yang bisa dikatakan aman bagi Arema Indonesia. Sangat penting bagi Arema untuk tetap bermain dengan 11 pemain di atas lapangan hijau. Sama halnya juga bagi Persijap Jepara apabila mereka ingin meraih sebuah poin dari pertandingan ini. Ya, pergerakan dari Rizky juga impresif. Iya. Dia mencoba melakukan pergerakan dari posisi sayap kiri. Oh, hampir saja Kurnia Mega. Kembali Gendudoni yang menjadi pengganggu. Satu-satunya pemain yang menjadi target man bagi Persijap Jepara. Oh, ya, catur rintang Heri Setiawan buat pelanggaran kepada Yongki Aribowo, dan begitu meledak-ledak kita saksikan, Bung. Memang sebenarnya kita pemain melihat, kedua kesebelasan. Ya, sebenarnya kita melihat ini adalah pelanggaran yang tidak serius kepada Yongki. Memang ada gangguan, kontak minimal. Namun tampak juga Yongki frustrasi dengan keadaan di mana ia sulit memperoleh peluang. Jangankan mencetak gol, namun untuk memperoleh peluang pun tampak sulit bagi Yongki di pertandingan ini. Sehingga dia pun tampak terbawa emosi. Ya, tentunya kerugian tersendiri untuk anak-anak Arema Indonesia apabila tidak dapat mengendalikan emosinya, karena saat ini keadaan sangat menguntungkan untuk Arema Indonesia dengan keunggulan 1-0. Ya, dan saya pikir ada kecenderungan dari Persijap Jepara untuk bermain keras. Ya, ini memancing emosi. Betul, memancing emosi juga. Saya pikir ini sebenarnya tidak baik juga bagi Persijap Jepara, karena misi mereka seharusnya sekarang bukanlah bermain keras, namun mencetak gol, mencoba menyelamatkan pertandingan ini, mencoba meraih 1 poin. Tapi kelihatannya mereka lebih condong bermain keras, menjurus kasar. Oh, kita lihat No Alamsyah. Ya, kapten kesebelasan dari Arema Indonesia yang memang dikenal bad boy, Bung, dengan 9 kartu kuning dan 2 kartu merah di musim lalu. Ya, kita tahu bahwa masing-masing pemain memiliki karakter yang berbeda ya. Dan bagi No Alamsyah, memang ia adalah seorang fighter yang selalu bermain dengan penuh spirit tinggi di atas lapangan, sehingga kerap kali ia terluka dan terbawa emosi. Kali ini kembali kita melihat bagaimana Yongki yang tampak frustrasi dan keras bagi No Alamsyah tadi. Dan sangat tinggi, Bung, kaki yang diangkat oleh No Alamsyah, dan Sumin Diharja pun begitu emosional melihat anak asuhnya dilanggar oleh No Alamsyah. Saya pikir sangat-sangat beruntung No Alamsyah masih berada di atas lapangan hijau dan tampaknya tidak terlihat oleh wasit Sulistioko. Memang pertandingan mulai menjurus ke pertandingan yang keras. Pemain dari kedua tim justru sekarang lebih kerap melakukan pelanggaran daripada berkonsentrasi dalam merancang permainan. Begitu ketat kita melihat di lapangan hijau, khususnya di lapangan tengah. Maeli Esteban Gian. Ya,
pada Tolohu Abdul Musafri. Yongki, Esteban, umpan mendatar. Ya, sayang sekali Musafri berada pada posisi offside. Namun visi yang bagus tadi dari Esteban. Sebenarnya ia memiliki ruang untuk melakukan shooting dari jauh, tapi ia melihat posisi Musafri mungkin yang lebih menguntungkan. Namun sayang Musafri sudah berada pada posisi offside. Dan Danang Wihatmoko yang kita melihat termakan oleh kejeniusan seorang Esteban Guillen. Mencetak 1 gol Esteban. Kembali Esteban yang lebih membantu pertahanan di babak kedua ini. Ya, dan Noah Alamsyah juga kita melihat bermain lebih ke dalam. Ya. Memberikan peran lebih besar kepada Yongki. Beni Wahyudi angkat ke dalam kotak penalti. Yongki Aribowo yang dituju. Rising star tentunya, dan juga sudah memperkuat timnas Indonesia, Yongki Aribowo. Main yang diharapkan juga membantu Arema dalam urusan mencetak gol selain Noah Alamsyah. Noah Alamsyah yang kerap kali menjadi striker tunggal bagi Arema Indonesia musim lalu, kali ini mendapat banyak partner. Zulkifli Syukur angkat ke dalam kotak penalti. Johan Yuansyah mengembalikan. Ya, kali ini Gendut Doni. Masih Gendut Doni. Oh, sayang sekali terlalu deras. Penyesalan tentunya bagi seorang Gendut Doni yang tidak mampu memberikan umpan tarik yang akurat kepada Rizky Nopriansyah yang sudah berada pada posisi yang ideal. Penyesalan tentunya yang sangat besar bagi Gendut Doni. Sayang dia tidak bisa melakukan kontrol ball ataupun passing yang sempurna. Iya, sebuah rancangan peluang yang dapat menghasilkan gol tentunya, Bung. Jelas karena kita melihat posisi sudah 2 melawan 1 tadi. 2 pemain Persija melawan 1 pemain Arema Indonesia di belakang, yaitu Waluyo. Datang saja Anjang Rohiman yang begitu Spartan di lapangan tengah. Musafri. Ridwan kembalikan pada Musafri. Menghasilkan sepak pojok untuk Arema Indonesia. Memasukkan Musafri juga ada nilai plus bagi Arema. Melihat menjelang berakhirnya pertandingan dan tentunya menurunnya stamina para pemain Persija, memasukkan seorang pemain seperti Musafri memberikan keuntungan dalam hal mengajak para pemain Persija untuk melakukan sprint, dan ini yang terus-menerus menyulitkan para pemain belakang Persija untuk mengandalkan seorang Musafri. Kembali Noah Alamsyah. Oh, Ridwan berhasil menambah gol untuk Arema Indonesia menjadi 2-0. Ya. Sebuah gol yang lahir dari sebuah scrimmage di kotak penalti Persija Jepara. Kita melihat para pemain Persija lebih terfokus kepada bola dan tidak melihat posisi seorang Muhammad Ridwan yang berada pada posisi yang bebas untuk mencetak gol. Menarik untuk melihat tayangan ulang dari proses gol yang lahir. Ya, gol kelima Muhammad Ridwan di musim ini. Hanya dalam 4 pertandingan yang dilewati oleh Arema Indonesia. Ya, kita melihat ya, di sini umpan lambung yang diberikan oleh Esteban Guillen sebenarnya sudah dihalau oleh Evaldo Silva. Kita melihat bagaimana Noah Alamsyah yang sebenarnya bisa mencetak gol, namun Muhammad Ridwan berada pada posisi yang tidak terkawal, mampu menceploskan bola dengan begitu mudah ke gawang seorang Danang Wihatmoko. Dan seperti biasa style seorang Muhammad Ridwan dalam melakukan selebrasi gol begitu eksplosif. Muhammad Ridwan yang sebenarnya tidak bermain maksimal di pertandingan kali ini, namun berada pada posisi yang tepat. Kembali Kurnia Mega meluapkan kegembiraannya akan timnya berhasil mencetak gol kedua. Dan yang sudah pasti
kembali mengulang keangkeran dari Stadion Kanjuruhan bagi tim-tim lawan. Dan kembali Persijap Jepara begitu sulit untuk memetik poin apabila bertemu Arema Indonesia. Dan jelas sekali penyakit adalah di lini depan. Ya. Tidak ada pergerakan yang bisa membahayakan lini pertahanan Arema Indonesia. Padahal lini belakang mereka tidak diperkuat oleh dirigen, yaitu Pian Jangka. Dia M. Ridwan dan ya, kartu kuning diberikan kepada Gendut Doni Karistiawan. Jang Rohiman. Oh, Offside. Ya. Anggo Julian masuk menggantikan Aris Fandi Kurniawan di menit ke-71 ini. Mainan musim lalu di Persiba Balikpapan. Benny Wahyudi. Ya, offside terlebih dahulu Musafri. Ya, ada Musafri yang musim lalu di Persija Jakarta yang sangat bersinar ketika memperkuat Persiba Balikpapan di musim 2008. Sangat baik. Yongki, Benny, Musafri mempertahankan skill anak-anak Arema Indonesia. Jang Rohiman, Musafri. Oh, Saya pikir ini adalah pelanggaran yang begitu keras kepada seorang Musafri, dan tentunya menarik untuk menunggu keputusan wasit. Apakah sebuah kartu? Musafri yang coba melakukan dribbling tampak ditebas. Ya, Musafri, kembali sebuah kontak fisik yang begitu keras antara Anggo Julian dan juga Musafri. Tampak menebas kaki seorang Musafri, naik hingga ke lutut. Tadi kita melihat. Pergantian pemain yang bisa dikatakan cemerlang yang dilakukan oleh Miroslav Janu, memasukkan seorang Musafri menggantikan Roman Kemelo. Ya, mana Musafri yang memang terkenal dengan akselerasi, speednya, kemudian dribbling, teknik, tambah menyulitkan lini pertahanan Persija. Dan tampak seperti game over bagi Persija Jepara yang tidak melakukan perbaikan di lini depan meskipun sudah masuk seorang Rizky Nopriansyah. Dan ini adalah hasil yang sangat baik untuk Arema Indonesia. Mengingat pada pertandingan berikutnya Arema Indonesia harus bertandang ke Lamongan untuk menghadapi Persela Lamongan di pertandingan berikutnya. Sedangkan ini merupakan raport yang kurang baik untuk debut dari Coach Suimin Diharja. Apalagi Persijap Jepara akan menghadapi Persipura Jayapura. Di mana Persipura Jayapura di pertandingan yang sudah diselesaikan oleh Persipura berhasil mencetak angka yang sangat spektakuler, yaitu 8-1. Tugas berat menanti Gendut Doni Karistiawan dan kawan-kawan, dan cukup mustahil saya pikir bagi Persijap Jepara untuk berbuat sesuatu di sisa pertandingan ini. Mengingat lini depan mereka tidak mengalami sebuah perubahan. Ridwan kembali, Noah Alamsyah, umpan mendatar dipotong saja oleh Danang Yatmoko. Masukkan kepada Musafri tadi. Peran yang berbeda yang dilakoni oleh Along. Dia kali ini bermain lebih banyak ke dalam dan memberikan ruang gerak bagi seorang Musafri dan juga Yongki Aribowo untuk unjuk kebolehan.
dan perubahan taktik yang sangat signifikan karena ini terus-menerus meneror lini pertahanan Persija Jepara. Guti Ribeiro, kita melihat apakah yang Guti bisa lakukan? Dua pemain menghentikan laju dari Guti. Terlalu lama yang menguasai bola sehingga dengan begitu lekas bola bisa kembali diamankan oleh seorang Purwaka Yudi. Mengganti peran seorang Pierin Jangka dengan begitu baik Purwaka Yudi. Tidak menunjukkan kecacatan dalam bertahan. Membuat ini pertahanan Arema Indonesia begitu aman di pertandingan ini. Valdo Silva. Berkali-kali anak-anak Jepara ini melakukan kesalahan sendiri dengan umpan-umpan panjang yang tidak terarah. Betul, sebenarnya umpan-umpan panjang yang dilakukan oleh lini kedua Persijap tidak ideal bagi para penyerang Persija Jepara. Pemain seperti Guti, Gendut Doni, dan juga Rizky Nopriansyah lebih cocok memainkan bola dari kaki ke kaki. Dan ini dia, Javi, yang tadi terpaksa diganti. Salah seorang pemain asing juga yang dimiliki oleh Persijap, pemain asing baru untuk musim ini, juga belum menunjukkan kualitas sebenarnya. Dan ini dia kembali sebuah pelanggaran kepada Ridwan. Lagi-lagi permainan keras diperlihatkan oleh anak-anak Jepara, maupun juga Arema Indonesia, Bung. Betul, tidak ada pilihan tentunya bagi Persijap ya. Melihat skill dari para pemain Arema yang begitu bagus, sehingga memaksa para pemain Persijap untuk melakukan pelanggaran, dorongan, ataupun kontak fisik. Lihatlah Evaldo, yang jelas sekali melakukan pelanggaran dengan mendorong. Padahal kita tahu Evaldo adalah pemain yang bersih, yang biasa melakukan tackling bersih, namun kali ini ia pun tidak kuasa untuk menahan seorang Yongki Aribowo dan terpaksa melanggarnya. Valdo Silva yang musim lalu hanya mengoleksi 1 kartu kuning. Itu dia. Sepanjang musim. Kita tahu bahwa Evaldo adalah pemain yang bersih, namun ia pun tidak kuasa untuk menahan laju seorang Yongki dan terpaksa melanggarnya. Masuk akal melihat mereka kewalahan untuk menjaga Musafri dan Yongki, dua pemain yang juga label timnas Indonesia. Musafri berada di kotak penalti. Kans untuk 3 gol bagi Arema Indonesia sangat terbuka. Esteban Guillen umpan ke dalam kotak penalti. Oh, Danang Wiatmoko langsung tunjuk sebuah percobaan dalam kotak penalti. Kembali scrimmage. Oh, sangat kewalahan lini belakang Persijap Jepara. Dan offside sebelumnya Emre Ridwan. Sangat kewalahan kita melihat lini belakang Persijap Jepara. Sama seperti lahirnya gol kedua dari proses sepak pojok, kali ini pun para pemain Persijap lebih fokus untuk mencari offside ataupun mencari pelanggaran lain. Dan kali ini muncullah sebuah offside sehingga mereka beruntung tidak kemasukan gol.